Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Sri Kumaradewa dengan NPN 201.001.96. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab hak atas tanah dengan materi hak milik. Untuk yang pertama, kita masuk pada dasar hukum dari hak milik. Untuk yang pertama ada ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf A UU PA. Dan yang kedua, secara khusus diatur dalam pasal 20 sampai 27 UU PA. Selanjutnya masuk dalam pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UU PA. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UU PA. Berikut adalah penjelasan dari turun-temurun, yaitu hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan pemiliknya meninggal dunia. Maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Yang kedua, pengertian terkuat. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Dan yang ketiga, pengertian dari yang terpenuh. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanah lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada subjek dari hak milik. Ada dua. Yang pertama ada perseorangan, yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik menurut pasal 21 ayat 1 UU PA. Dan yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum itu artinya pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya, termuat dalam pasal 21 ayat 2 UU PA. Selanjutnya kita masuk terjadinya hak milik. Dapat melalui tiga cara yang disebutkan dalam pasal 22 UU PA. Yang pertama, hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, yaitu hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau pembukaan hutan, atau yang terjadi karena timbulnya lidah tanah atau aan sliding. Dan yang kedua, hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, yang artinya hak milik atas tanah yang terjadi di sini berasal dari tanah negara. Hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN. Dan yang ketiga, hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang, yang artinya terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, 2, 3, dan 7 ayat 1, ketentuan-ketentuan konversi UU PA. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke hilangnya hak milik atau hapusnya hak milik menurut pasal 27 UU PA. Ada 4. Yang pertama, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU PA. Dan yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Dan yang ketiga, karena ditelantarkan. Dan yang keempat, karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Dan yang terakhir, yang kelima, karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan hak milik dengan hak tanah yang lain. Yang pertama, hak milik dulu. Hak milik waktu berlakunya tidak terbatas, sedangkan hak atas tanah lainnya ada batas waktu berlakunya. Yang kedua, tujuan penggunaannya tidak tertentu, boleh untuk bangunan, pertanian, dan perikanan, sedangkan hak atas tanah lainnya tujuan penggunaannya tertentu sesuai dengan macam haknya. Misalnya, guna bangunan untuk mendirikan bangunan, tidak untuk pertanian. Itu yang terakhir, hak milik bersifat turun-temurun, sedangkan hak atas lainnya tidak bersifat turun-temurun.
walaupun pada umumnya beralih pada ahli waris pemegang haknya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.